Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mempelajari tafsir surah Al-Fatihah yang nantinya akan kita ambil dari tafsir Al-Muyassar, karangan dari kumpulan berbagai ulama, kemudian dibuat ringkas dan dibuat bahasa yang sederhana. Ya, ini adalah surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ijma' para ulama bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat ini. Adapun perbedaannya, ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari Al-Fatihah, ada yang mengatakan ini bagian dari Al-Fatihah. Kalau bagian dari Al-Fatihah, maka dia masuk ayat pertama. Kalau dia tidak bagian dari Al-Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian dipotong nanti siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat ke-6. Ayat ke-7-nya mulai dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Jadi ayat ke-7-nya mulai dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita akan mulai membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah ini langsung dari kitab tafsirnya. Perlu kita merujuk kepada kitab tafsir yang benar ya, agar kita tidak salah dalam memahami ayat Al-Fatihah ini. Pertama, mengapa kita perlu memahami surat Al-Fatihah? Karena pertama, Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran ya. Kemudian dia adalah Sab'ul Masani. Dia sering diulang-ulang dalam setiap rakaat. Setiap rakaat kita selalu membaca Al-Fatihah. Ya, baik itu rakaat 1, 2 ataupun 3, 4. Ya, berbeda dengan surat pendek itu hanya 1 dan 2 saja. Tapi Al-Fatihah semua rakaat itu membaca Al-Fatihah. Bahkan orang yang tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah bagi orang sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik, untuk memperingkas waktu, ini adalah kitab tafsir ya. Saya akan bacakan dan kita akan ambil faedahnya. Suratul Fatihah. Ini bacanya suratul, kita akan membahas secara bahasa Arabnya ya. Walaupun antum tidak belum paham bagaimana cara membaca kitab misalkan ya. Mudah-mudahan ini berfaedah ya. Dan ini suratul Fatihah. Hati-hati. Nah, bacanya suratu. Setiap awal kalimat ya, itu selalu diakhiri dengan dhammah. Jadi i'rabnya rofa. Makanya dibaca suratu, dan ini adalah mudhaf sehingga dia tidak ditanwin ya. Suratul Fatihati. Dan ini mudhaf ilaih sehingga kasroh. Artinya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah summiyat hadhihi surah summiyat hadhihi hadhihi surah ya, bil Fatihah. Dinamakan surat ini dengan Fatihah. Itu artinya. Surat Al-Fatihah ini dinamakan surat ini dengan Al-Fatihah. Kenapa? Li'annahu. Ini artinya karena yuftatahu biha Al-Quran
Al-Qur'anul Azim. Ya, karena ini artinya dibuka, ya. Al-Qur'an dibuka dengannya. Ya. Maka dinamakan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini artinya pembuka. Berasal dari kata fataha yaftahu, itu artinya membuka. Fatih, Fatihah itu artinya pembuka. Jadi kenapa Al-Fatihah itu dinamakan surat Al-Fatihah? Karena dia membuka Al-Quran. Karena dia eh, awal dari Al-Quran, atau Al-Quran itu dibuka dengan Al-Fatihah itu. Itu sebab namanya Al-Fatihah. Wa tusamma Al-Masani, ya. Al-Masani, dan dinamai dengan Al-Masani. Al-Masani itu artinya yang diulang-ulang. Hmm, ya, yang diulang-ulang. Eh, ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr, ya. Walaqad ataina walaqad ataina kasab'am minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah mendatangkan kepadamu 7 yang diulang-ulang. Maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'an al-Azim, dan Quran yang agung. Jadi surat Al-Fatihah ini ada beberapa nama, ya. Tadi Al-Fatihah namanya. Kemudian Al-Masani namanya. Kenapa Al-Masani? Li'annaha, ya. Li'annaha tuqra'u fi kulli raq'atin. Karena surah Al-Fatihah ini dibaca artinya, ya. Tuqra'u, dibaca. Kalau membaca itu takra'u. Kalau dibaca tuqra'u. Ada kaidah sorof, ya. Eh, Kaidah untuk memajuhulkan fi'il supaya jadi pasif. Membaca jadi dibaca, ya. Jadi ya awalnya harus dhammah. Tuqra'u. Tuqra'u artinya dibaca. Jadi li'anna itu artinya karena, ya. Tadi ini sama karena, ya. Nah, ingat, ya, li'anna itu artinya karena. Ha itu karena dia, ya. Dia itu maksudnya Al-Fatihah itu, ya. Nah, ini maksudnya adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu dibaca di setiap rakaat. Fi itu artinya di. Kulli setiap. Ingat, ya, setelah fi huruf jar itu harus dikasroh ini kulli. Ya, kulli itu bisa jadi kullu, bisa jadi kullan, kulla, ya. Ini karena ada fi maka dia dikasroh. Ini huruf jar namanya. Ya, fi kulli rok'atin. Dia tidak ditanwin karena dia mudhof. Ya, jadi ini idhofah, ini mudhof ilaih. Jadi satu rangkaian gitu, rangkaian kata setiap rakaat. Jadi ini tidak ditanwin. Jadi kalau ada dua isim yang ketemu, satunya tidak boleh ditanwin, satunya ditanwin, di akhirnya ditanwin, ya. Kalau nggak ditanwin berarti alif lam kemungkinannya. Bisa fi kulli raq'ati atau fi kulli raq'atin. Jadi kalau gitu aja kaidahnya, ya. Kalau ada dua isim seperti ini, ya. Satunya mudhof, satu mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu di kasroh. Ini dua isim. Nah, itu pentingnya kita belajar kaidah sorof itu isim, fi'il, huruf, ya.
Kalau mau serius mempelajari bahasa Arab ini harus tahu itu istilah-istilah isim, huruf, fi'il, ya. Ciri-cirinya apa, ya kan? Terus ketentuannya bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak penting. Walaha, ya, walaha dan baginya, bagi Al-Fatihah itu asmaun ukhor, asmaun ukhor, ukhoru, ya. Dan baginya itu ada nama-nama lain, nama-nama lain. Ini lain artinya. Nah, dia jamak jamak dari ukhro. Jamak dari jamak itu apa istilahnya? Ya dalam bahasa Indonesia jamak juga ya. Jamak dari uh, ukhro. Ukhro itu artinya yang lain, sama juga yang lain. Tapi karena ini jamak, dia jamak juga. Muannas muannas. Dan ini tidak boleh ditanwin ya. Ukhoru ini tidak boleh ditanwin karena dia termasuk mamnu minas shorof. Wazannya fu'alu. Itu ada di buku Nahwu ya. Kita ulang lagi ya maknanya. Surat Al-Fatihah dinamakan surat ini dengan Al-Fatihah, dinamai dengan Al-Fatihah karena di Al-Quran itu dibuka dengannya, dengan Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Kenapa pembuka? Pembuka apa ya? Pembuka Al-Quran. Di awal Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah, ya kan? Itu makanya dia dinamakan pembuka. Watu sammal masani, dan dinamakan juga al-masani. Al-Fatihah itu punya nama lain yaitu al-masani. Artinya yang diulang-ulang. Karena Al-Fatihah ini dibaca di setiap rakaat. Walaha asma'un ukhor. Dan Al-Fatihah ini memiliki nama-nama lain. Jadi ada nama lain dari selain Al-Fatihah dan Al-Masani. Ya, diantaranya Ummul Kitab, Ummul Quran, kemudian juga Ruqyah, ya nama lain Al-Fatihah juga Ruqyah, dan juga As-Sholah. As-Sholah itu juga nama lain dari Al-Fatihah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya Allah SWT mengatakan qasamtus shalah ya nisfaini. Aku membagi sholat itu menjadi dua bagian. Maksudnya membagi sholat itu membagi Al-Fatihah, ya. Membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, ya. Yaitu bagian hamba dan bagian Allah SWT. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah itu ada bagian untuk kita, ada bagian untuk Allah. Ya, jadi ketika kita baca Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang berdialog dengan Allah. Allah mengatakan hamidani abdi, sesungguhnya hambaku telah memujiku. Ya, kemudian setelah Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah menjawab, ya, asna alaihi abdi, hambaku memuji, menyanjungku. Kemudian Maliki Yaumiddin dijawab majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini bagian untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Kemudian baru kita minta yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita minta kepada Allah bahwa kita minta diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan agar dihindarkan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi di awal Ana jelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat atau salah satu kalamullah. Dia kalamullah. Ya.
Berbeda dengan a'udzubillah. Kalau a'udzubillah itu bukan bagian dari Al-Quran. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalamullah. Ya. Tapi tidak setiap surat ada bismillah. Ada satu surat yang tidak ada bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat At-Taubah atau Al-Baro. Surat At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada dalam Al-Fatihah ini ada yang menggolongkan bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Ya. Di mushaf-mushaf kita itu sebagai ayat yang pertama. Nah, ada juga pendapat bahwa ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi dia tetap kalamullah karena ada ayat ya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu satu ayat di dalam Al-Quran, berarti dia kalamullah. Tapi apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Nah, itu diperselisihkan. Ini kita anggap bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Baik, kita akan mulai tafsirnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu maknanya adalah abtadi'u. Ya. Abtadi'u qira'atul Qur'ani bismillahi musta'inan bihi. Saya memulai, jadi ada saya memulainya. Saya memulai membaca Al-Quran ini dengan bismillah karena dalam keadaan memohon pertolongan dengannya. Jadi ada makna abtadi'u. Ada makna abtadi'u. Ya. Karena kalau kita lihat di sini bismillahirrahmanirrahim, dia terdiri dari huruf jar dan majrur saja. Ya, jar dan majrur. Kalau jar majrur itu kan bukan kalimat sempurna. Ya kan? Bukan kalimat sempurna. Jar majrur itu sibuhul jumlah. Dia setengah dari sempurna. Nah, tapi sebenarnya dia sudah sempurna. Karena asalnya itu ada awalnya itu abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan menyebut nama Allah. Begitu. Jadi ada abtadi'u yang dihapus. Abtadi'u. Jadi ini umum ya. Hikmahnya kenapa tidak disebutkan abtadi'unya, ini umum. Bisa abtadi'u qira'atul Qur'an, bisa abtadi'u misalkan zahab, saya memulai untuk pergi dengan bismillah. Saya memulai belajar dengan bismillah. Jadi umum, bisa untuk kegiatan apapun. Itu hikmah tidak disebutkan ya abtadi'unya atau kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi bisa untuk kegiatan apapun. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai kaidah atau mengenai kosakata, ya. Cara baca boleh. Silakan kalau ada pertanyaan tentang sampai di sini ya. Jadi kita ulangi, mungkin ada yang baru masuk, bahwa surah Al-Fatihah itu dinamakan dengan Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka. Karena Al-Quran itu dibuka dengannya, dengan Al-Fatihah itu. Jadi dia pembuka Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, pertama kali pasti Al-Fatihah. Dan dinamakan juga dengan Al-Masani. Ya, Al-Masani itu artinya adalah yang diulang-ulang. Karena dia dibaca di setiap rakaat. Setiap rakaat dibaca. Jadi diulang-ulang. Dan dia memiliki nama lain, yaitu diantaranya Ummul Kitab, Ummul Quran, ya. Kemudian juga As-Shalah, kemudian juga Ruqyah. Ummul Kitab atau Ummul Quran dinamakan Ummu, induk, ya. Induk dari Al-Quran, karena di dalam Al-Fatihah ini sudah mencakup seluruh makna dari Al-Quran. Jadi kalau kita paham Al-Fatihah, kita paham kandungan Al-Quran. Semua dari kandungan Al-Quran itu tercakup dalam surah Al-Fatihah. Semuanya sudah tercakup mengenai tauhid, ya, mengenai kisah,
mengenai ibadah, akhlak, semuanya tercakup semua di surat Al-Fatihah. Jadi ini luar biasa ya Al-Quran ini. Nah, kemudian kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini maknanya adalah saya memulai membaca dengan Bismillah dalam keadaan saya memohon pertolongan dengannya, ya, dengan Allah. Kemudian lafzul Allah, lafaz Allah, ya, lafaz Allah itu adalah alamun alar Rabb, ya. Alam adalah nama, ya, untuk Ar-Rabb. Nama untuk Ar-Rabb. Rabbi. Ini kalau ada ala, depannya ini kasroh, ya. Jadi nama untuk Rabb. Nah, Rabb itu ya maksudnya adalah Al-Malik, ya, yang mengatur, ya. Al-Malik yang merajai. Kemudian Al-Khaliq juga masuk ke dalamnya. Ar-Razzaq, ya. Sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat rububiyah itu adalah Ar-Rabb, ya. Baik, alamun. Alamun itu adalah nama ini. Nama untuk Rabb. Tabaraka wa ta'ala al-ma'bud. Al-ma'bud itu artinya al-ma'bud. Al-ma'budu, ya, bihaqqin. Duna siwa. Jadi diibadati dengan hak, dengan benar, tanpa selainnya. Itu lafaz Allah. Nama untuk Rob kita, untuk apa, yang menciptakan kita, dan dia yang diibadati secara benar tanpa selainnya. Ya, tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Jadi Allah itu adalah artinya yang disembah, al-ma'bud, yang disembah secara hak, dengan benar. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala wala yusamma bihi ghairuh subhanah. Dan dia adalah nama yang lebih khusus, ya. Lebih khusus dibanding nama yang lebih khusus. Dan tidak ada yang selain Allah itu yang diberi nama Allah, ya. Tidak ada yang diberi nama. Ini khusus untuk Allah saja. Lafaz Allah itu tidak ada orang yang menamai diri, tidak ada makhluk pun yang dinamakan Allah. Ya, berbeda dengan Ar-Rahim, ya. Kemudian yang Malik, ya. Malik juga ada, bahkan ada nama orang, ya, juga ada namanya Malik. Ya, itu tidak sekhusus dari lafaz Allah. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman ini artinya Zir Rahmah, Al-Amah. Dia memiliki rahmat yang umum. Allazi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Jadi yang memiliki rahmat umum, jadi rahmat itu ada yang rahmat umum, ada yang khusus. Nah, kalau yang rahim ini khusus. Kalau rahman itu dia lebih umum, mencakup seluruh makhluk.
seluruh makhluk, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Buktinya Allah sayang kepada orang yang tidak beriman, maksudnya Rahman kepada orang yang tidak beriman adalah Allah tetap memberikan mereka nikmat, ya nikmat sehat, nikmat rezeki tetap Allah berikan. Itu Ar-Rahman, luas, umum, untuk siapa saja Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Nah, kalau Ar-Rahim ini khusus bil mukminin, khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi rahmat yang khusus untuk orang beriman. Untuk orang beriman itu apa? Yaitu diberikan iman, ya, ketenangan hati, rasa takwa, tawakal, percaya kepada Allah. Itu adalah sifat rahimnya Allah. Allah berikan kepada orang yang beriman. Khusus untuk orang yang beriman. Wahuma ismani min asma'ihi ta'ala. Dan dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini artinya dua nama, ya. Kalau satu nama itu kan ismun. Kalau dua jadi isman, tambah alif dan nun. Isman. Itu ya. Artinya dua nama. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini min asma'ihi ta'ala. Itu diantara nama-nama Allah. Harus kita percaya bahwa itu adalah nama-nama Allah. Yang apa? Yatadammanani isbat, ya, isbati sifatir rahmati lillahi ta'ala kama yaliku bijalalihi. Yang apa? Yang mengandung, mencakup, ya, mengandung penetapan sifat rahmah, sifat kasih sayang Allah. sifat rahmah. Jadi di dalam nama Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ada sifat Ar-Rahmah. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah itu ditolak semua, itu nama Allah itu tidak ada. Tidak ada nama bagi Allah. Kemudian kalau Mu'tazilah masih mending. Mu'tazilah itu menerima ini nama Allah. Tapi tidak meyakini Allah itu punya sifat. Punya sifat Ar-Rahmah itu. Memang nama Allah itu Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim. Kita bisa panggil Ar-Rahim. Tapi Allah itu tidak ada sifat Ar-Rahmah bagi mereka, bagi Mu'tazilah. Itu kesalahan dari Mu'tazilah, ya. Karena mereka menganggap kalau kita menetapkan sifat Ar-Rahmah, maka kita menyerupai Allah dengan makhluk. Padahal apa? Kita menetapkan sifat Ar-Rahmah bagi Allah itu kama yaliku bijalali, ya. Sesuai dengan kelayakan dari kemuliaannya. Gimana nerjemahnya? Kama yaliku bijalali. Sebagaimana yang layak baginya, ya. Sebagaimana yang layak bagi kemuliaannya. Kita ulangi lagi, ya. Ar-Rahman, yaitu yang memiliki rahmat secara global, secara umum, yang mencakup rahmat kepada seluruh makhluknya, baik orang yang beriman, yang tidak beriman, seluruh makhluk, ya, dari kalangan jin, kalangan malaikat, semua Allah berikan nikmat, berikan rahmat. Contoh, makanya orang yang tidak beriman pun diberi kesehatan, diberi rezeki, ya, diberi kecukupan,
Dan nikmat-nikmat yang lainnya banyak ya Allah berikan, padahal mereka tidak beriman. Nah, ini adalah bukti kasih sayang Allah yang luas. Bahwasanya Allah itu Ar-Rahman. Walaupun mereka tidak beriman, Allah tetap berikan rahmatnya. Nah, kalau Ar-Rahim ini khusus untuk orang beriman. Yaitu Allah berikan rahmat berupa iman kepada orang-orang yang mukmin. Ya. Ini rahmat yang khusus ya, khusus sekali. Karena ini adalah nikmat yang paling besar ya bagi orang beriman. Iman itu adalah nikmat yang paling besar karena ya paling eh, berharga di dunia dan di akhirat. Wahuma ismani min asma'i, dan dia adalah dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Yatadammanani isbat isbati sifatir rahmah. Ya. Isbata ya. Isbat ya, isbat. Afwan, salah, isbata ya. Karena dia maf'ul bihi. Dia bukan jamak mana salim itu. Isbata sifatir rahmah lillahi ta'ala kama yaliku bijalali. Ya, dia mencakup kita menetapkan sifat ar-rahmah bagi Allah sebagaimana yang layak bagi kemuliaannya, kemuliaan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ingat bahwa kita sedang memohon pertolongan ya, musta'inan bihi. Kita sedang memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu terjemahannya ya, pengasih dan penyayang. Tapi sebenarnya yaitu Ar-Rahman itu adalah mencakup seluruh makhluk. Ar-Rahim itu khusus orang beriman. Itu salah satu tafsir dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, masih ada waktu. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Alhamdu, kita sering dapati terjemahan Alhamdu itu artinya segala puji. Kenapa ada segalanya? Karena ini ada alif lam istighraq namanya. Istighraq alif lam untuk menunjukkan seluruh atau segala puji. Ya. Itu ada kaidahnya ya. Istighraq sama seperti wa khuliqal insanu dha'ifa, dan setiap insan itu adalah diciptakan dalam keadaan yang lemah. Di situ menggunakan isim mufrad tapi pakai alif lam yang maknanya seluruh manusia. Nah, ini segala puji. Lillahi Rabbil Alamin. Bagi Allah, Rabb al-Alamin. Nah, kita coba baca tafsirnya. As-sana'u ala Allah di Sifatihi fatihillati kulluha kulluha awsafu ya, kulluha awsafu kamalin, sifat-sifat yang sempurna. Ya, awsafu kamalin. Alhamdu itu adalah pujian bagi Allah dengan sifat-sifatnya yang seluruhnya adalah sifat-sifat sempurna. Jadi kita memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Seluruh sifat Allah itu sempurna. Kita puji Allah. Wa bi ni'amihi az-zahirah. Az-zahirati wal batinah. Dan dengan nikmat-nikmatnya yang baik, yang zahir, yang tampak, maupun nikmatnya yang tidak tampak, batin. Jadi karena nikmat tersebut kita puji Allah. Alhamdulillah ya, seluruh nikmat baik yang
nampak atau yang tidak tampak, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ya, nikmat Allah itu sangat banyak. Ad-diniyah wa dunyawiyah. Ad-diniyah wa dunyawiyah. Baik itu dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Terpuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Nikmat dunia, nikmat agama, ya, seluruhnya adalah nikmat dari Allah. Kita memuji karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Dan juga wa fi domni, ya, wa fi domnihi amrun li ibadihi an yuhmiduhu. Dan juga dalam kandungan ini ada perintah untuk hambanya, ya, agar mereka menyembahnya, ya, menyembah Allah. Jadi dalam kandungan ini ada kandungan bahwa katakanlah alhamdulillah. Kita harus menyebutnya alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Fahuwa al-mustahiq ulahu wahdah, dan dia adalah yang berhak, hanya dia yang berhak untuk dipuji. Afwan, ini yahmaduhu, ya. Ini sudah fi'il apa namanya? Uh, fi'il muta'addi, ya. Ayyahmaduhu. Nah, ini yang tepat. Untuk memujinya. Jadi hamidah yahmadu itu sudah fi'il muta'addi. Jadi yahmaduhu. Ada perintah kepada hambanya untuk memuji Allah. Dan dialah yang berhak untuk dipuji. Ya. Wa huwa subhanah al-munsyi'u lil khalq. Munsyi'u ini sama dengan menciptakannya. Dan dialah yang menciptakan makhluk al-qaimu bi umurihim. Nah, bi umurihim, yang mengurus perkara mereka. Ini tadi menciptakannya. Atau mengembangbiakkan, ya. Bisa juga. Al-murabbi li jami'i khalqi. Al-murabbi yang membimbing. Li jami'i khalqihi. Bini amihi wa li au liyaihi bil iman wal amalis salih. Yang apa tadi, yang membimbing seluruh makhluknya dengan nikmatnya, ya. Nilainya besar, ya. Dan juga membimbing auliyaihi, ya, wali-walinya, wali-wali Allah maksudnya, ya. Wali-walinya dengan iman dan amal soleh. Dialah yang membimbing seluruh makhluknya dengan nikmatnya, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk tersebut. Dan juga dialah yang membimbing wali-walinya dengan iman dan amal soleh. Ada pertanyaan sampai di sini?
Coba kita bahas ini ya kosakata lah ya. Hmm. As-sana'u. As-sana'u ini artinya apa? Ujian. Ujian sama juga ya dengan alhamdu, hanya ada perbedaan. Kalau alhamdu itu lebih muji karena ada keagungan, ada memuji karena mengagungkan ya. Karena mengagungkan, karena mencintai itu alhamdu. Asana lebih diterjemahkan dengan menyanjung, menyanjung. Ya hampir sama ya maknanya memuji, menyanjung. Pujian ya bisifatihi. Nah, sifat ini jamak muannas salim. Mufradnya itu adalah sifatun. Sifat itu artinya apa? Sifat ya. Jadi banyak kosakata Arab tuh yang diserap oleh bahasa Indonesia. Nah, termasuk sifat ini. Sifatun. Kalau dijamak jadi sifatun. Jadi sifatun panjang. Hmm. Tapi karena ada bi, jadi bi sifati gitu. Ini jangan jadi ini domahnya hilang. Jadi kasroh. Dan dia mudhaf ilai ditambah dengan, jadi nggak boleh ditanwin ini. Kalau dia bersambung dengan isim, dia tidak boleh ditanwin. Awalnya kan sifatin. Nah, jadi sifatihi, bi sifatihi. Allati ini termasuk isim apa namanya? Mausul ya. Artinya yang. Sama dengan allazi. Allazi, allati itu artinya yang. Kenapa allati bukan allazi? Karena sifat ini adalah muannas. Sifat karena ada tak marbutoh ini dia muannas ya. Dan dia jamak muannas salim ya. Sifat muannas sehingga dia menggunakan allati, bukan allazi. Dia isim mausul namanya. Isim mausul ada di buku Nahwu ya. Isim mausul. Kulluha awsaf awsafu kamalin. Seluruhnya itu adalah sifat-sifat sempurna. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, wabi ni'amihi. Nah, ni'amihi ini adalah jamak dari nikmah. Jamak dari nikmah. Nikmah ini mufradnya. Ya, jamaknya ni'am. Ni'am. Ini ni'am. Ya, jadi ini jamak taksir. Kalau jamak taksir, nggak ada kaidah pembentukannya ya. Berbeda dengan jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, itu ada kaidahnya. Kalau jamak muzakkar salim ditambahkan wawu dan nun. Seperti muslimun jadi muslimuna. Ada kaidahnya ditambah dengan wawu dan nun. Ya, jadi muslimuna. Tapi kalau jamak taksir tidak ada kaidah pembentukannya. Dia bisa berubah, bisa berbeda dengan mufradnya, bisa bertambah, bisa berkurang hurufnya, harokatnya bisa berkurang. Jadi baitun rumah, jamaknya adalah buyutun. Nah, nggak ada kaidahnya kalau dia fa'lun jadi fu'ulun tidak ya, tidak ada. Jadi taunya dari mana ya? Taunya dari kebiasaan kita atau kita sering mendengar, sering melihat kamus. Ya. Taunya dari kamus saja intinya. Dari kamus kita buka apa jamak dari nikmah adalah ni'am itu. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin kita sampai ayat Alhamdulillah ini aja dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita simpulkan ya bahwa
surat Al-Fatihah ini dinamakan Al-Fatihah, artinya pembuka. Artinya pembuka. Kenapa pembuka? Karena dia membuka Al-Quran. Ya. Kemudian dia juga dinamakan dengan Al-Masani yang diulang-ulang. Ya. Dan Al-Quran dan Al-Fatihah ini adalah surat yang istimewa yang tidak pernah diturunkan sebelumnya, baik itu di kitab Injil, Taurat, Zabur, tidak pernah ada yang semisal dengan Al-Fatihah. Ini sangat istimewa ya surat Al-Fatihah ini. Kemudian dia Al-Masani dibaca disebut Al-Masani karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim artinya saya memulai. Ada saya memulainya. Saya memulai membaca Quran dengan Bismillah musta'inan bihi karena dalam keadaan memohon, meminta pertolongan dengan Allah. Ya. Ya. Adapun Allah itu adalah salah satu nama dari Rob yang diibadati secara hak, secara benar, tanpa selain. Dia adalah nama yang paling khusus, yang tidak ada seorang makhluk pun yang nama ini. Rahman, Ar-Rahman itu adalah sifat yang umum, yang mencakup seluruh makhluk. Bentar, namut dulu yang ribut. Ya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bedanya. Ar-Rahman itu rahmat Allah itu luas mencakup seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan di dalam dua nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan yang sebagaimana yang layak bagi kemuliaannya. Jadi tidak sama dengan makhluk. Ar-Rahmat memang manusia juga punya rasa kasih sayang ya, rahmat. Manusia juga sama, tapi tidak ada yang sama ya, yang menyerupai Allah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin itu adalah pujian ya atas Allah, atas segala sifat-sifat Allah yang sempurna dengan nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin ya, ya nikmat dunia ataupun agama. Dan di dalam kandungan ini pun ada perintah kepada hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah di situ. Maknanya adalah katakanlah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan. Ya. Kemudian Allah lah yang paling layak berhak untuk dipuji. Ya. Karena dialah yang menciptakan makhluk, ya, yang mengurus seluruh perkara-perkara makhluk, kemudian juga yang membimbing seluruh makhluk, dengan nikmat-nikmat darinya, dan membimbing para aulia, para wali-walinya dengan iman dan amal soleh. Jadi itu kita mudah-mudahan bermanfaat ketika kita membaca ya setidaknya dua ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita membaca ataupun mendengarkannya, terhayati ya makna dan kandungan dari kedua ayat ini. Ini luar biasa tafsirnya ya. Walaupun singkat tapi padat ya. Padat sekali. Singkat dan padat. Sampai di sini saya rasa sudah cukup ya. Ada pertanyaan nggak mengenai apa maknanya atau mengenai kaidah nahwu sorofnya, mengenai mufrodatnya, ya, atau mengenai yang lain-lainnya? Atau ada saran nggak? Saran tentang program ini? Ada?
Ada saran atau sudah pas? Sudah sesuai seperti ini yang diharapkan? Gimana? Atau ini terlalu susah? Eh, izin Ustaz. Iya, Bu. Eh, saya ini pemula Ustaz. Jadi Mm-mm. mungkin kalau kapan bisa ada Zoom yang dari awal gitu Ustaz. Oh, iya, iya, iya. Iya, Dari tapi dari dasar gitu Ustaz. maksudnya dari dasar Iya. tuh dari yang mana? Bukan kan ada dasar tuh yang dari Iqra misalkan ya maaf ya atau dari kosakata atau dari Ibu udah bisa baca Quran belum? Baca Quran bisa ya. Alhamdulillah berarti Untuk susunan kalimat itu Ustaz, tadi hmm, kan ya apa? jadi sebenarnya ini maksud dari kajian ini nih bukan untuk apa ya bukan untuk belajar belajar kaidah sebenarnya ini. Tapi yang Hmm. dimaksudkan di sini adalah untuk mempelajari tafsir. Oh iya. Mempelajari tafsir itu tujuannya gitu. Anggap aja ini adalah kajian tafsir. Tapi ada unsur kita belajar bahasa Arabnya. Jadi kita Iya, iya. belajar kaidah sedikit-sedikit, kosakata gitu. Kalau kajian kan biasanya dibacakan aja gitu kan, dibacakan sudah diterjemahkan. Kita nggak tahu tulisannya apa. Nah, tapi kalau ini kita harapkan adalah sedikit-sedikit kosakata gitu kan. Misalkan tadi musta'inan itu artinya apa? Nah, ini musta'inan ini artinya meminta tolong ya. Seperti itu. Iya, iya. Alamun ini artinya nama. Oh, alam itu nama gitu. Ya, makbud ini yang diibadati. Tuna ini selain tanpa ya, tanpa. Ini selain tanpa. Jadi salah satu metode belajar bahasa Arab juga seperti ini, Bu. Iya. Kita sering-sering mendengar, membaca sambil belajar. Ya, Iya. belajar kosakata juga bisa dari sini. Ya, Hmm. itu udah azan ya, Iya, Bu. iya. Ya udah azan di kita Ya, udah kalau di azan di sini sini. masih lama, Bu. Setengah jam lagi. Ibu di mana, Bu? Sumatera ya. Hmm. Saya di Bekasi, Ustaz. Oh, iya. Ya, Iya. mungkin itu saja ya pertemuan Terima ini. kasih ilmunya, Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan kita bertemu pada pertemuan yang akan datang dan bermanfaat bagi kita semua ya. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.